Shalom, salam sejahtera untuk kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Demikian bunyinya. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah mengatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, kita mungkin pernah mendengar sebuah anekdot tentang sekelompok pelaut yang sedang berjuang untuk menyelamatkan kapal mereka dari amukan badai atau gelombang yang sangat besar. Sedemikian tidak berdayanya para awak kapal itu menghadapi hantaman badai yang sangat besar itu. Pimpinan daripada kapal itu pada akhirnya berdoa dan membuat najar seperti ini. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Jika kami selamat, maka setengah dari hasil tangkapan kami akan kami persembahkan untuk Tuhan. Pada akhirnya kapal itu selamat. Tetapi pemimpin kapal itu pura-pura lupa akan janjinya. Setelah hasil tangkapan mereka dijual, hasilnya sedikit pun tidak mereka sisihkan sebagai persembahan untuk Tuhan. Dia kemudian pulang, tetapi ketika hampir tiba di rumahnya, dari jauh dia melihat rumahnya sedang terbakar, dilalap oleh api. Pemimpin kapal itu hanya bisa mengelus dadanya dan berkata, Tuhan, persoalan di laut, mengapa harus dibawa sampai ke darat? Saudara-saudara yang terkasih, janji adalah sebuah hal yang biasa kita dengar dan mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang pemuda sedang kasmaran, dia mungkin akan sangat gampang untuk mengumbar janji kepada pasangannya. Ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, kita mungkin akan sangat gampang menjanjikan sesuatu demi mendapatkan pertolongan dari orang yang kita mintai bantuan. Sebentar lagi, negara kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Kita akan sering mendengar banyak orang yang akan mengumbar janji-janji manis. Di hadapan Tuhan pun, kita sering mengucapkan janji atau membuat janji. Misalnya pada saat kita mengikuti acara naik CD, kita berjanji kepada Tuhan. Ketika kita menikah pada saat pemberkatan, kita juga membuat janji di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa anak kita untuk dibaptis di gereja, kita juga membuat janji kepada Tuhan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia kepada janji-janji yang kita ucapkan kepada sesama atau kepada Allah kita? Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa dalam Alkitab pun Tuhan sering mengucapkan janji.
sedemikian banyak janji yang Tuhan ucapkan dalam Alkitab, ada ribuan ayat Alkitab yang berisi janji daripada Tuhan. Misalnya Tuhan pernah mengadakan perjanjian dengan Nuh, mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri juga ketika akan meninggalkan murid-muridnya juga mengucapkan janji. Misalnya, janji akan mengutus Roh Kudus dan janji akan menyertai murid-murid sampai pada akhir zaman. Secara khusus, nats khotbah yang menjadi renungan dalam kesempatan ini, yaitu 2 Samuel 7, adalah bentuk janji Tuhan kepada Daud, di mana pada waktu itu Allah berjanji akan memberkati keturunan Daud dan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dan mendengar janji Tuhan, maka Daud dalam nats khotbah ini mengucapkan sebuah doa, dan doa daripada Daud secara khusus dalam ayat 25 sampai dengan ayat 29 ini adalah merupakan permohonan supaya Tuhan menepati janjinya. Yang menjadi pertanyaan, apa motivasi yang mendorong Daud berani memohon agar Tuhan menepati janjinya? Pertama-tama, Daud sadar tanpa pertolongan Tuhan, kerajaan Daud dan keturunannya tidak akan pernah bisa bertahan. Tanpa pertolongan Tuhan, Raja Daud sadar bahwa kerajaannya dan juga keturunannya tidak akan pernah bisa bertahan di tengah-tengah orang Israel. Sebelum Daud duduk di atas tahta kerajaannya, Daud sudah mengalami perlawanan hebat dari orang yang dia gantikan, yaitu Raja Saul. Di kemudian hari, kepemimpinannya, kerajaannya di tengah-tengah orang Israel pun kembali mendapat goncangan dari orang-orang yang dekat dengan dia, termasuk bahkan dari anaknya sendiri. Sejalan dengan ungkapan orang yang bijak, semakin tinggi sehela daun, maka akan semakin kuat tiupan angin menerpa. Semakin besar tanggung jawab atau wewenang yang kita terima dari Tuhan, maka akan semakin besar tantangan, persoalan yang kita hadapi dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Daud juga merasakan hal yang sama. Itu sebabnya dia berdoa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menepati janjinya. Karena dia sadar, tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mempertahankan tanggung jawab itu, mempertahankan kerajaannya. Kemudian hal yang kedua yang mendorong, mengapa Daud begitu yakin memohon supaya Tuhan menepati janjinya? Alasannya adalah karena nama dan kebesaran Tuhan adalah jaminan atas janji-janji Tuhan. Kita mungkin masih ingat peristiwa ketika salah seorang anggota DPR negara kita Republik Indonesia marah-marah kepada pimpinan tertinggi daripada PT Inalum. Salah satu topik yang dia persoalkan waktu itu adalah bagaimana mungkin perusahaan sebesar Inalum bisa menerbitkan surat utang tanpa agunan atau tanpa jaminan apa-apa. Satu hal yang dia tidak pahami, bahwa nama besar Inalum itu sudah menjadi jaminan yang sangat berharga bagi para pemberi pinjaman. Artinya, tanpa agunan, tanpa jaminan sekalipun, orang pasti akan percaya. Demikian juga halnya dengan janji Tuhan. Daud percaya kepada janji Tuhan karena Daud tahu nama Tuhan dan kebesaran Tuhan telah merupakan jaminan kebenaran daripada janji itu. Saudara-saudara, pada akhirnya tahun 587 sebelum Kristus lahir, kerajaan daripada keturunan Daud berakhir atas Yehuda. Raja terakhir yang merupakan keturunan Daud sendiri harus ikut terbuang ke Babel setelah Babel memerangi kerajaan Yehuda. Artinya, tahun 587 sebelum Kristus lahir, kepemimpinan daripada keturunan Daud sudah berakhir di Israel.
Apakah itu berarti bahwa janji Tuhan tidak bisa dipercaya? Satu hal yang perlu kita ketahui, dosa dan kejahatan keturunan Daud membuat Tuhan murka atas mereka, sehingga mereka dihukum. Tapi Tuhan tetap ingat akan janjinya. Pada akhirnya, kurang lebih 600 tahun kemudian, tahta Daud kembali dikokohkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus keturunan Daud yang ditinggikan menjadi raja di atas segala raja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, janji Tuhan sungguh sangat bisa kita percaya, sungguh sangat bisa kita andalkan. Ketika Tuhan berjanji akan memberkati kita, janji Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin.